Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alam Aktivis Marsha dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan kenapa lembaga pendidikan harus dilanjutkan, harus dibuka kembali, harus digulirkan kembali di tahun ajaran baru nanti, meskipun kita sekarang di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, yang pertama itu tentang keterbatasan internet. Tentang keterbatasan internet bisa memengaruhi tingkat efektivitas kegiatan belajar dan mengajar dan menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena apa? Keterbatasan internet ini bisa menghambat ketika kegiatan belajar mengajar. Ketika sinyalnya tiba-tiba jelek, kegiatan belajar dan mengajar pasti akan terhambat. Dan juga internet ini mengeluarkan biaya yang besar sehingga bisa merugikan siswa dan guru, apalagi siswa yang sekolah di swasta. Ini akan mengeluarkan biaya yang cukup luar biasa sekali dan double. Dia membayar SPP dan juga dia membayar biaya internet atau kuotanya ini, sehingga sangat merugikan semuanya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita disuruh menghemat, mengurangi biaya pengeluaran kita sehingga kita bisa bertahan di masa COVID-19 ini. Dan ini sangat merugikan kedua belah pihak antara guru dan siswa. Setelah itu, yang kedua itu adalah kesenjangan antar kelas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tentu ketiga faktor ini sangat memengaruhi kemampuan anak ketika belajar di rumah. Tentu di kelas sosial, orang tua yang menengah atas kemungkinan bisa bekerja di rumah saja dan bisa mengawasi anaknya, mendidik anaknya. Sedangkan orang tua yang menengah ke bawah itu harus bekerja di pekerjaannya di kantornya ya, sehingga dia tidak akan bisa mengawasi anaknya ketika belajar di rumah. Dan anak ketika ada mata pelajaran itu anak ada dua macam. Yang pertama itu anak yang habis presensi terus ditinggal, dan yang kedua itu anak yang habis presensi terus dia mengikuti kegiatan belajar mengajar secara serius dan dia belajar menggali semuanya. Jadi ini sangat tidak efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Terus setelah itu ekonomi, tentu ekonomi ya, ketika belajar di rumah saja kita harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk beli kuota itu tadi, sehingga orang yang menengah atas mempunyai ekonomi yang baik sehingga bisa memberikan kuota untuk anaknya untuk belajar di rumah saja dan untuk menggali setiap informasi yang ada. Sedangkan di orang yang menengah ke bawah itu akan kesulitan untuk membeli kuota yang banyak sehingga akan merugikan kegiatan belajar mengajar juga. Yang ketiga adalah pendidikan orang tua. Tentu di rumah saja yang menjadi guru adalah orang tua, dan tingkat pendidikan orang tua ini sangat menentukan kemampuan anak ketika belajar di rumah saja. Karena orang tua yang berpendidikan tinggi, orang tua yang mampu memahami, mempunyai skill ketika mengajar anaknya di rumah saja, pasti anaknya juga mempunyai kemampuan yang telah diajarkan oleh orang tuanya, pengetahuan yang diajarkan oleh orang tuanya, dan itu sangat baik sekali. Dan terbanding kebalik juga dengan pendidikan orang tua yang menengah ke bawah, yang pendidikan orang tuanya itu tidak baik. Nah, pendidikan orang tua yang tidak baik atau pendidikan rendah itu bisa memengaruhi kemampuan anak dan ilmu pengetahuan anak ketika belajar di rumah saja. Anaknya bisa dilantarkan saja, ditelantarkan, dibiarkan belajar sendiri, mengerjakan tugas sendiri atau yang lain-lain, sehingga anak tidak dalam pengawasan orang tua, sehingga anak pun tidak mempunyai kemampuan atau skill dalam mempelajari sesuatu hal yang baru. Seharusnya orang tua itu harus menemani anaknya. Dan harapan saya, semoga lembaga pendidikan ini bisa dibuka kembali di masa new normal. Kenapa saya berharap seperti itu? Karena pendidikan ini meningkatkan kualitas pendidikan ini sangat memengaruhi kepada masa depan penerus bangsa Indonesia ini. Dan saya
Saya percaya juga anak-anak jika diberikan arahan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak pasti paham dan anak-anak pasti melakukan apa yang disuruh pemerintah, apa yang diharapkan pemerintah supaya menekan wabah COVID-19 ini supaya tidak menyebar lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.